warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil jurnal kami yang berjudul Penerapan Teknologi Cloud Computing di dalam Bidang Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Wahyu Pratama. Kemudian Reja Septiana. Saya Mariana Agustia Putri. Faisal Maulidani. Anjasi Lestari. Deo Median dan dalam perguruan tinggi, hubungan antara pengajar dan mahasiswa merupakan hal terpenting dalam sistem pendidikan. Di level perguruan tinggi, misalnya teknologi informasi telah diyakini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Mahasiswa saat ini tidak dapat hidup di internet melalui program seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Gmail. Mahasiswa sudah terbiasa untuk menggunakan layanan teknologi berbasis cloud computing akan 2010. Oleh karena itu, para petinggi universitas atau institusi pendidikan lainnya selalu berusaha agar teknologi ICT bisa diimplementasikan. Pengguna teknologi informasi dalam proses pembelajaran memberi kesempatan dan peluang bagi pendidik untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya peserta didik, terutama kompetensi profesional Anda 2005 dan 2011. Perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengadoptasi teknologi baru untuk mendukung layanan pendidikan yang berkualitas. Proses adaptasi teknologi berjalan relatif lambat. Perguruan tinggi dapat menggunakan infrastruktur bersistem IT sebagai fondasi untuk aktivitas belajar mengajar dan riset berbasis ilmu pengetahuan. Banyak bentuk layanan edukasi tradisional yang bertransformasi menjadi bentuk online. Pada masa sekarang ini, dunia sedang dihadapkan dengan fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu coronavirus atau COVID-19. Banyak negara yang terkena dampak virus ini, Indonesia termasuk salah satunya. Untuk itu, pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 menentukan suatu tindakan dimana setiap orang yang harus agar tidak berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, segala kegiatan seperti kegiatan belajar mengajar KBM di sekolah dan mengumpulkan tugas oleh pendidik tentunya agar menentukan pendisiplinan bagi peserta dalam mengerjakan tugas. Selain Google Classroom, salah satu cara untuk memudahkan mengatasi masalah pembelajaran adalah mode pembelajaran berbasiskan teknologi informasi komunikasi, yaitu dengan memperlakukan mode pembelajaran e-learning. Dalam penerapan e-learning, tenaga pendidik dan peserta didik memiliki perannya masing-masing. Tenaga pendidik seperti guru, dosen, dan instruktur ataupun widyaswara memiliki peran sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan peserta didik seperti siswa dan mahasiswa memiliki peran sebagai konstruktor pengetahuan, pembelajaran mandiri, dan pemecah masalah. E-learning adalah suatu sistem dan konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar mengajar. E-learning, sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Selain Google Classroom dan juga e-learning, salah satu metode pembelajaran online yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Zoom Meeting sendiri merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video. Pendiri Zoom Meeting yaitu Eric Yuan yang diresmikan tahun 2011 di California. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk pembelajaran saja, tetapi bisa digunakan untuk urusan perkantoran maupun urusan lainnya. Platform ini gratis, jadi dapat digunakan oleh siapapun dengan batas waktu 40 menit dan tidak ada batas waktu jika kita berbayar. Dalam aplikasi Zoom Meeting, kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video. Oleh karena itu, memang cocok digunakan sebagai media pembelajaran dengan kondisi seperti ini. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Pencarian literatur dengan topik cloud computing dan edukasi dilakukan dengan mencari artikel dari jurnal yang telah ada. Selain itu, menggunakan metode pendukung yaitu menggunakan studi kasus penerapan cloud computing pada sistemik insan pembangunan. Hasil penelitian dan pembahasan pengertian cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi
di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja diantaranya adalah Google dan IBM. Sedangkan di Indonesia salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Menurut Institusi Nasional Standar dan Teknologi, definisi cloud computing adalah model untuk meningkatkan kenyamanan, memberikan on-demand akses ke jaringan terminal sumber daya cloud computing bersama yang dapat dikonfigurasi, yaitu jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang diberikan, yang dapat ditetapkan dengan cepat dan dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi penyediaan layanan yang minimal. Secara umum, ada 3 jenis tipe layanan pada cloud computing, di mana pada ketiga arsitektur tersebut pengguna tidak mengatur secara langsung, yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS, menyediakan layanan sampai pada level sistem operasi. Jadi, pengguna dapat memilih sistem operasi yang akan digunakan dalam bentuk virtual machine. Platform as a Service atau PaaS menyediakan layanan pada level platform. Jadi, pengguna tidak lagi direpotkan dengan instalasi sistem operasi, web server, database server, dan aplikasi lainnya. Penyedia layanan PaaS sudah menyediakan sistem operasi lengkap beserta aplikasi yang dibutuhkan untuk hosting aplikasi seperti web server dan database server. Software as a Server atau disingkat SaaS. SaaS menyediakan layanan langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang sudah jadi. Bentuk layanan aplikasi yang ditawarkan seperti layanan aplikasi Office, email, layanan penyimpanan data, dan lain-lain. Contoh layanan SaaS adalah Office 365, Gmail, Google Docs, Dropbox, dan Salesforce. Cloud computing untuk universitas. Banyak manfaat dari penerapan cloud computing di universitas. Manfaat ini dirasakan langsung oleh semua pihak yang terlibat dalam lingkungan universitas seperti mahasiswa, dosen, staf IT, staf administratif, hingga jajaran direksi universitas. Beberapa contoh layanan cloud computing yang biasa digunakan di universitas adalah Google Docs, Dropbox, dan semacamnya, karena aplikasi tersebut mudah digunakan, murah, dan dapat diandalkan. Layanan tersebut sudah biasa digunakan oleh mahasiswa secara umum, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi apabila proses belajar mengajar di lingkungan universitas menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi umum seperti Google App for Education dan Microsoft Office 365 menawarkan aplikasi online untuk mendukung produktivitas seperti penggunaan word processing, spreadsheet, dan presentation yang dapat digunakan di kelas. Pengajar dapat menggunakan teknologi tersebut dalam berbagai acara. Sebagai contoh, pengajar menggunakan Google Spreadsheet untuk menampilkan nilai yang dibagikan secara online kepada mahasiswa Blog 2012. Dosen dan mahasiswa juga dapat menggunakan akun Google atau Microsoft untuk email yang dikombinasikan dengan nama domain dari institusi tersebut, menggunakan media video streaming YouTube untuk menampilkan video pembelajaran atau memanfaatkan media penyimpanan berbasis cloud seperti OneDrive atau Dropbox. Lenovo Lenon 2010. Kemudian contoh penerapan cloud computing di bidang pendidikan yang lain yaitu dengan
mengubah paradigma pembelajaran yang berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada pelajar. Pembelajaran tidak lagi bergantung pada pengajar karena pengajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan bagi pelajar. E-learning memungkinkan pelajar untuk mengakses informasi yang akurat dan up-to-date tanpa hambatan ruang dan waktu. Kemudahan mengakses e-learning membuat pelajar dapat belajar dari mana saja dan kapan saja asal memiliki koneksi internet yang memadai. Kemudian karakteristik e-learning menurut Nur Salam adalah 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 2. Memanfaatkan keunggulan komputer. 3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. 4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat di setiap saat di komputer. Nah, oleh sebab itu, penggunaan cloud computing sangatlah penting, apalagi dalam hal menyimpan berbagai data yang sangat penting dan membutuhkan keamanan yang sangat baik. Penyimpanan data dengan menggunakan media penyimpanan biasa tentu memiliki kekurangan, terutama jika alat yang digunakan sebagai penyimpanan data rusak ataupun hilang. Sedangkan media penyimpanan berbasis internet atau orang yang dikenal sebagai cloud computing ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja tanpa memiliki rasa takut kehilangan alat penyimpanannya. Penerapan cloud computing khususnya di kampus Teknik Insan Pembangunan. Di kampus Teknik Insan Pembangunan memiliki jurusan Sistem Informasi, Teknik Informasi, Akuntansi, dan Manajemen. Di kampus tersebut rata-rata mahasiswa aktif yang berstatus sebagai karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan. Penggunaan e-kampus tentunya terdapat keunggulan atau manfaat baik bagi pengguna, dosen maupun staf maupun mahasiswa yang terdapat di dalam kampus tersebut. Adapun beberapa keunggulan tersebut diantaranya yaitu mahasiswa dapat mengetahui nilai akhir kegiatan kuliah per semester dari setiap dosen yang terdapat, baik itu nilai tugas, hasil UTS maupun nilai UAS. Lalu mahasiswa juga dapat mengecek sendiri berapa kekurangan biaya yang terdapat atau yang harus dibayar per semester yang sedang berjalan melalui e-kampus. Jadi secara lengkap dapat ditampilkan detail bahwa pembayaran atau penyetoran pada tanggal tersebut. Yang ketiga juga terdapat bahwa mahasiswa juga mendapat kemudahan dalam mencetak kartu ujian, yang mana kartu tersebut adalah sebagai syarat dalam mengikuti sebuah ujian di tiap semester. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan web e-kampus ini, contohnya yaitu sinyal yang kurang lancar, kendala teknis mengenai infrastruktur teknologi komputasi atau komputer tersebut, yaitu masih terbatasnya akses internet di beberapa wilayah di Indonesia, baik broadband maupun dial-up. Keterbatasan akses internet di sejumlah daerah ini dapat menyebabkan teknologi ini tidak dapat banyak digunakan secara luas. Salah satu contoh pengguna yaitu problematika ketika mahasiswa ingin login ke akunnya selalu mengalami kendala yang disebabkan oleh sinyal. Seringkali dijumpai juga bahwa provider yang menyediakan sinyal di area terpencil membutuhkan biaya yang mahal. Selain penggunaan biaya yang mahal, selain itu juga dengan kurangnya sinyal tersebut membuat menjadi lebih susah gitu untuk mengakses di kampus itu sendiri.
Jadi selain penggunaan e-kampus, kampus teknik Insan Pembangunan juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Memang banyak mahasiswa yang belum pernah menggunakan Zoom Meeting untuk pembelajaran sebelumnya. Namun ada juga mahasiswa yang sudah pernah menggunakan Zoom Meeting untuk pembelajarannya. Penggunaan Zoom Meeting untuk pembelajaran sebelum adanya social distancing berdasarkan pendapat mahasiswa atau alasan mereka menggunakan Zoom Meeting sebelum adanya social distancing ini. Dikarenakan Zoom Meeting dinilai efisien. Jika ketika dosen tidak dapat hadir di kelas, Zoom Meeting menjadi pilihan yang digunakan mahasiswa dan dosen untuk tetap bisa menjalankan pembelajaran seperti biasanya. Apalagi dalam penggunaan Zoom Meeting ini setelah pandemi atau COVID-19 ini, Zoom Meeting dinilai lebih berguna dalam kegiatan pembelajaran di antara dosen dan mahasiswa. Dikarenakan Zoom Meeting ini dosen dan mahasiswa tidak perlu face to face secara langsung, sehingga dapat membantu program pemerintahan juga tentang pembatasan sosial yang berskala panjang ini atau PSBB yang sedang berlangsung saat ini. Adapun beberapa kekurangannya dalam aplikasi, kekurangan dan kelebihan, terutama kelebihan dalam aplikasi Zoom Meeting ialah yang pertama, dosen dan mahasiswa tidak perlu face to face saat melakukan pembelajaran, sehingga dapat menghindari kontak langsung karena dalam situasi pandemi ini agar dapat menjaga jarak atau social distancing. Yang kedua, di aplikasi Zoom Meeting ini kapasitas ruangnya itu termasuk cukup besar. Sebuah aplikasi pertemuan virtual tentu harus bisa menampung banyak partisipan dalam satu sesi konferensi seperti rapat pada umumnya. Karena diketahui dalam satu kelas itu terdapat banyak mahasiswa, jadi penampungan dalam sebuah aplikasi Zoom Meeting ini sangat membantu. Yang ketiga, tersedia di berbagai macam perangkat ini karena jadi mahasiswa yang ingin menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini, aplikasi tersebut tersedia baik di laptop maupun di handphone, baik Android, iPhone dan segala macam. Jadi mahasiswa tidak terlalu terbebani jika mahasiswa tidak memiliki laptop, bisa menggunakan handphonenya sendiri. Namun dari keunggulan tersebut juga terdapat beberapa kerugian atau kendala dalam penggunaan Zoom Meeting. Yang pertama adalah borosnya kuota pemakaian. Biasanya dalam penggunaan Zoom Meeting ini kuota atau data yang digunakan itu termasuk cukup besar gitu untuk penggunaan untuk pengguna gitu. Sebagai seorang mahasiswa, penggunaan data atau kuota ini termasuk lumayan besar. Yang kedua adalah kurang aman. Berdasarkan belakangan ini, aplikasi Cloud Meeting tengah menjadi pusat perhatian karena bocornya data-data pengguna ke publik. Nah, karena bocornya data-data pengguna ke publik menjadikan aplikasi ini kurang aman dan sempat tidak diminati lagi gitu, karena kebocoran data-data yang privasi ke publik yang dapat
mengakibatkan para hacker atau pengguna-pengguna yang tidak pengguna-pengguna yang tidak pengguna-pengguna yang dinilai tidak yang dinilai dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang yang atau pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan. Ya, ada pula kekurangan yang ketiga, yaitu kendala dalam jaringan. Untuk mahasiswa yang menggunakan Zoom di daerah tertentu sering terjadi kendala dalam jaringan mereka dapat biasanya kurang bagus, sehingga terjadi login logout atau keluar masuk dalam aplikasi tersebut, hingga proses untuk mengikuti pembelajaran tersebut pun tidak dapat berjalan dengan baik. Selain e-kampus dan Zoom meeting, penerapan cloud computing dalam STEM insan pembangunan juga menggunakan layanan berupa Google Classroom. Dulu mungkin Google Classroom tidak terlalu dikenal karena Google Classroom masih digunakan secara online, belajar secara online. Sedangkan sekarang Google Classroom sudah menjadi aplikasi yang populer untuk melayani pembelajaran daring karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan kegiatan belajar online tersebut. Dan adapun beberapa manfaat penggunaan Google Classroom, yaitu mudah mengelola tugas yang diberikan kepada kita saat guru atau dosen atau admin di kelas kita, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu halaman yang menyediakan halaman tugas tersebut. Yang kedua adalah mampu meninjau tugas sebelum dikirim. Meninjau tugas sangat diperlukan karena kita bisa melihat kesalahan atau kekurangan apa yang terdapat pada tugas kita. Yang berikutnya adalah sangat mudah melihat pengumuman dan belajar penggunaan dalam Google Classroom. Dimaksud agar para pengajar bisa memberikan informasi baik itu absensi, tugas, foto mahasiswa, atau penggunaan yang bersifat penting lainnya. Adapun kelebihan dalam hal penggunaan juga didukung dengan aplikasi komentar atau tempat berdiskusi yang bebas mengirim file untuk kita berdiskusi. Di samping ada keuntungan, Google Classroom juga terdapat kerugian, antaranya hanya bisa diakses oleh akun Google. Sebenarnya sama dengan media sosial yang lain, mereka harus login menggunakan akun yang dibuat di media sosial tersebut. Namun di media sosial lain, biasanya untuk sign in bisa memakai akun email dan platform manapun, sehingga memungkinkan untuk menerima akses penggunaan dari kalangan tak terbatas. Sedangkan Google Classroom hanya bisa diakses oleh pemilik akun Google. Hal ini sebagai syarat mutlak untuk menikmati fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ketika Google Drive penuh, maka file tidak bisa dikirim. Setiap mahasiswa mungkin akan mengalami pengiriman file yang error jika terlalu banyak file. Jadi dalam penggunaan Google Classroom ini dia terhubung langsung dengan Google Drive kita. Jadi ketika Google Drive kita penuh, jadi pengirimannya itu akan error gitu. Jadi data apa yang ingin kita kirim tidak akan terkirim ya. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang murah dan mudah akan menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Beberapa konsekuensi logis yang menjadi antara lain adalah: yang pertama, mahasiswa dapat dengan mudah mengambil
mata kuliah dimanapun tanpa terbatas lagi pada batasan inflasi institusi dan negara. Mahasiswa juga dapat dengan mudah berguru dan berdiskusi dengan para tenaga ahli atau pakar di bidang yang diminatinya. Yang ketiga adalah materi kuliah bahkan dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa tergantung pada perguruan tinggi dimanapun mahasiswa tersebut belajar. Ya, demikian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya yaitu cloud computing penting diterapkan pada lembaga pendidikan. Penggunaan teknologi berbasis cloud computing di sektor pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maka diperlukan wawasan yang lebih mengenai cloud computing bagi dosen dan mahasiswa. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang murah dan mudah akan menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Beberapa konsekuensi logis yang terjadi antara lain: satu, mahasiswa dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun tanpa terbatas lagi pada batasan institusi dan negara. Yang kedua, mahasiswa dapat dengan mudah berguru dan berdiskusi dengan para tenaga ahli atau pakar di bidang yang diminatinya. Terus yang terakhir yaitu materi kuliah bahkan dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa tergantung pada perguruan tinggi di mana mahasiswa belajar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata